Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Dan seketika makhluk itu pun terpental hingga ke dinding. "Dep, sini buruan," perintahku mumpung makhluk itu udah terlepas dari badan Debbie. Terlihat wajah makhluk itu yang sudah kelihatan marah, tapi makhluk itu tidak melawan Sinta. Setelah dapat perlawanan dari Sinta, makhluk itu tiba-tiba menghilang. "Dep, gimana badanmu? Masih terasa berat nggak?" "Enggak sih, Han. Udah lumayan enteng ini." "Emang habis diapain sama pendampingmu?" "Tadi dia berhasil mengusir, tapi kelihatan makhluk itu marah, Dep. Lebih baik besok kita pulang aja dari sini." "Sepertinya gitu, Yan. Hawa di villa ini udah nggak kayak pas kita awal kesini." "Ya udah, yuk balik ke kamar, terus tidur. Besok baru kita bilang ke ketua kelas." Bentar, tungguin aku. Aku mau pipis bentar." "Oh ya udah. Sana, aku tunggu sini." "Awas, jangan ngintip." "Siap. Dikit aja nggak apa-apa kan?" candaku garing. Sambil menunggu Debbie yang lagi pipis, aku di luar nunggu sambil ngobrol sama Sinta. Gak tahu kenapa mukanya agak cemberut, padahal tadinya dia biasa saja. Ngapain mukanya manyun gitu?" Nggak apa-apa." Kembali ngambek kayak anak kecil. "Lah, malah gitu. Ya udah kalau nggak apa-apa. Tadi kenapa makhluk itu nempel di badan Debbie?" "Tahu ya, cari tahu sendiri." "Lah, kamu ini kenapa, Tota? Tiba-tiba ngambek." Sana. Kali mau ngintip Debbie. Sono, dasar cowok genit." "Walah, karena itu. Bercanda doang aku itu, tah. Malah ngambek. Emang kenapa sih cewek cantik?" Sambil kucubit pipinya yang baru pertama kali kupegang dia. Wajahnya sangat halus dan mulus. Ya tetap aja nggak boleh lah. Dasar cowok genit." Kamu ini tah. Jadi yang boleh ngintip cuma kamu ya tah. Aku masih mandi, tiba-tiba kamu ada gitu aja." Itu mah." Dia tertawa malu. "Udah, jawab, kenapa makhluk itu tertarik sama Debbie?" "Dia itu tadinya tertarik sama kamu, tapi karena dia tahu aku ada di sebelahmu, makanya dia cari orang lain yang ternyata si Debbie punya kemampuan yang hampir sama. Makanya dia tertarik sama Debbie." Setelah itu Debbie selesai dengan urusannya, dan kita kembali ke kamar masing-masing. Dan segera kita kembali tidur untuk mempersiapkan esok hari. Nggak terasa, pagi hari pun telah tiba. Setelah makan pagi, Debbie mulai berbicara sama ketua kelas untuk memberi saran ke teman-teman buat pulang hari ini saja, karena dirasa suasana villa sudah tidak terkondisikan. Sempat kita berdiskusi karena ada beberapa anak yang tidak setuju. Tapi setelah aku dan Debbie yakinkan, mereka pun setuju untuk pulang nanti jam 10. Kita pun mulai berkemas membenahi barang-barang kita. Dan saat selesai membenahi barang-barangku, aku duduk di depan teras villa sambil menikmati suasana santai villa. Sebenarnya villa ini nyaman untuk ditinggali kalau nggak ada gangguan. Pagi hari masih sejuk udaranya, dan suasana sekitar yang tentram, jauh dari suasana bising kendaraan bermotor.
Saat aku sedang duduk di teras, kemudian Debbie datang menghampiriku dari dalam villa dan duduk di sampingku. "Yan, aku mau tanya nih, ini di lengan atasku kok panas ya? Tadi aku lagi berberes doang di kamar, tiba-tiba bau gak sedap muncul, terus lengan atasku terasa panas. Ini udah agak mendingan." "Coba lihat mana lenganmu, naikin dikit lengan bajumu." Setelah dia menaikkan lengan bajunya dan coba aku amati, dan ternyata, "Cie, pacaran terus. Cie yang dapat gandengan di acara ini. Makan-makanlah." Salah satu temanku menggoda kita saat itu. "Apaan sih? Orang Rian lagi liatin lenganku kok. Ada yang gak beres." "Ya udah, situ lanjutin. Aku gak mau ngeganggu." Temanku berlalu pergi. "Udahlah Deb, cuekin aja. Sini aku lihat lagi." Dan ternyata di lengannya ada bekas telapak tangan dengan ujung jarinya yang runcing. "Wah Deb, kayaknya kamu habis digangguin lagi deh." "Emang kenapa Yan?" "Ini di lenganmu ada bekas tangan." "Ah, mana aku nggak lihat tuh." Entah kenapa, Debbie tidak melihat ada bekas tangan di lengannya. Atau hanya aku yang ngelihat. Aku suruh Debbie untuk memberi minyak kayu putih yang mungkin bisa membuatnya hilang. Debbie pun menurutiku. Dia kembali ke kamar dan memberi minyak kayu putih ke lengannya. Dia berkata kalau itu sedikit membantu. Dan Debbie kembali melanjutkan beres-beres. Jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Ini saatnya kita sama kumpul di halaman. Hampir semua teman udah kumpul. Hanya satu anak yang tidak aku lihat. Ya, itu si Debbie. Dia belum ikut kumpul di halaman. Kami tunggu. Mungkin dia belum selesai beres-beres di kamar. Hingga jam menunjukkan 9.45. Dia juga belum keluar dari villa. Aku inisiatif buat nyusulin Debbie ke kamarnya, takut terjadi apa-apa. Nggak biasanya, si Sinta nongol tanpa aku undang. Dia mengikutiku dari belakang, dan aku lihat dia kayaknya ngambek, entah karena apa. Dan aku sampai di depan kamar. Kamar yang ditempati Debbie tertutup rapat. Aku mendengar suara lirih minta tolong dari dalam kamar. Aku coba ketuk pintu kamar Debbie. Dan ku dengar suara lirih dari dalam itu merespon dan memanggil balik namaku Lirih. Aku coba buka pintu itu, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Sinta berada di sebelahku, yang hanya berdiri diam sambil memandangku sebel. Entah kenapa dia bersikap seperti itu. "Tah, tolong bantu aku lah, jangan cuma diam aja." Sambil manyun dia hanya terdiam saja. "Ayolah Sinta, aku takutnya dia kenapa-napa di dalam." Masih sambil manyun, dan kali ini dia malah pergi keluar meninggalkanku. Batinku kesel. Kenapa Sinta malah pergi saat aku minta tolong? Yang katanya dia siap membantuku, apapun dan kapan saja. Tapi sekarang malah dia pergi saat aku butuh. Aku coba dobrak pintu itu dari luar. Aku pikir itu bisa dilakukan. Tapi saat aku coba mendobrak dan saat tubuhku menghantam pintu itu, malah bukannya pintu itu terbuka, tapi yang ada aku malah terpental kembali ke belakang dan merasa sepertinya di balik pintu itu adalah tembok, soalnya keras banget. Dan tiba-tiba Sinta balik lagi menemaniku. Masih sama kayak tadi. Dia manyun kayak bebek. Apa gak capek pikirku? Lagian dia kenapa? Apa dia juga ada masa datang bulan? Pikirku. "Minggir Yan, kamu gak akan kuat." Kali ini dia menyuruhku minggir, dan nada agak tinggi. Aku hanya menuruti dia, dan kemudian Sinta menuju ke depan pintu. Dan hanya mendorongnya, pintu itu bisa terbuka dengan mudahnya. Aku hanya terheran padahal tadi saat aku mencoba mendobraknya,
pintu itu sama sekali tidak bergerak. Saat pintu telah terbuka, dari arah dalam, aku melihat sekelebat bayangan hitam dengan diikuti bau tidak sedap seperti di belakang villa waktu itu. Tapi aku biarkan saja. Aku hanya berfokus pada Debbie di dalam yang sedang duduk meringkuk sambil menundukkan kepalanya. "Sinta, terima kasih sudah menolongku, membantu membukakan pintu ini. Dan terima kasih, kamu mau lagi menolong Debbie." "Iya," dengan nada sebel dia balas. Tapi dia tidak melepas pandangannya dari arah Debbie, seolah dia mencurigai ada sesuatu di sana. "Deb, kamu gak apa-apa? Cepat bangun, ayo keluar." Aku berniat mendekati Debbie dan menariknya untuk segera keluar, tapi Sinta melarangku, menahan tanganku, sambil tetap mengarah pandangannya ke arah Debbie. "Yan, aku takut, Yan." Suara lirih Debbie terdengar saat dia meringkuk tanpa menunjukkan wajahnya. "Iya, Deb. Makanya aku datang, karena aku merasa ada yang aneh. Ayo buruan keluar." "Yan, aku takut. Bantu aku, Yan." Aku ingin mendekati ke sana, tapi Sinta tetap menghalangiku. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu. "Yan, apa kamu gak mau nolongin aku? Aku takut, Yan." Kata-kata itu ia ulangi terus-menerus, sampai akhirnya aku merasa Sinta untuk membiarkan aku masuk ke sana. Karena aku memaksa, Sinta melepaskan, namun dia seperti ragu-ragu untuk membiarkanku masuk ke sana. "Rian, hati-hati. Aku masih belum yakin dia asli Debbie atau bukan." "Emang ada yang beda dari dia, ta? Kok aku nggak ngerasain sesuatu ya?" "Aku saja ragu, Yan, apalagi kamu." Jawab Sinta masih menyebalkan, entah karena apa. Aku berjalan perlahan menuju ke tempat Debbie yang masih tetap meringkuk sambil menundukkan kepalanya. Ku dengar lirih dia seperti juga menangis. Masih belum mau juga dia menunjukkan mukanya. Dia hanya menangis kecil, seolah dia ketakutan baru melihat sesuatu. Aku berjalan dan hampir sampai di depan Debbie. Sinta di belakang tetap melihat ke arah Debbie dengan tatapan penuh curiga. Sampailah aku di depan Debbie, dan semakin aku mendengar dengan jelas kalau dia menangis. "Deb, ayo kita pulang. Teman-teman udah nunggu tuh di luar." Dia hanya diam dan menangis. "Ayo Deb, gak usah takut lagi. Aku sama dia udah ngusir makhluk itu kok." Kali ini dia hanya diam. Suara tangis dari Debbie sudah berhenti. "Nah, gitu dong, jangan nangis. Udah yuk berdiri, jangan nangis lagi." "Rian, kamu gak ngerasa aneh apa sama dia? Dari tadi hanya dia cuma menunduk tanpa ngelihat kamu yang udah ada di sini." Tanya Sinta penuh curiga pada Debbie. "Mungkin dia hanya takut dengan makhluk itu. Dan dia pikir makhluk itu masih ada di sini. Makanya dia kayak gitu, ta." "Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, Yan. Aku gak percaya 100% sama dia. Atau malah jangan-jangan dia bukan Debbie." "Kenapa kamu bilang gitu? Aura yang dipancarkan beda sama Debbie biasanya." Oh, jadi Sinta menyadari ada yang berbeda dengan Debbie saat itu. Tapi kenapa aku nggak bisa merasakan itu? Entah kenapa aku merasa biasa saja. Dan aku tetap kekeh buat bawa si Debbie ini keluar. "Ah, itu perasaanmu saja Kalita." Kemudian aku pegang tangan Debbie. Rasa dingin muncul saat aku memegang tangannya. "Ayo Deb, kamu ini nggak usah takut lagi. Ayo buruan." Aku tarik tangan Debbie supaya dia mau berdiri, tapi dia tetap saja pada posisinya. Akhirnya aku menyerah untuk menariknya. "Ayo Deb, pulang. Udah ditunggu itu di depan. Kasihan yang lain." Dengan tanganku masih memegang tangan Debbie,
Aku sempat melirik ke arah Sinta. Saat aku memegang tangan Debbie, kulihat wajah Sinta bertambah cemberut. Sepertinya dia beneran ngambek. Sepertinya aku paham kenapa Sinta dari tadi ngambek. Aku langsung melepas tanganku dari tangan Debbie. Tapi saat aku melepas, tiba-tiba Debbie meraih tanganku dan dia mulai menunjukkan mukanya. Saat terlihat wajahnya, aku masih biasa saja. Terlihat wajah Debbie penuh dengan air mata. Mata masih terpejam, seolah dia sedang menahan tangisnya. Aku hanya terheran, kenapa wajah Debbie sangat pucat, dengan bibir hampir terlihat biru, dan kelopak matanya yang menghitam. Tidak seperti biasanya. Apakah Debbie saking syoknya hingga seperti itu? Sinta yang masih dalam raut muka yang cemberut, tiba-tiba berubah menjadi tegang. Entah kenapa dia langsung berteriak padaku, cukup keras hingga membuatku kaget. "Rian, cepat lepaskan tanganmu dari dia. Aku yakin itu bukan Debbie." Cukup kencang dia berteriak. "Ah, kamu ini buat aku kaget aja. Apa iya dia bukan Debbie?" Aku mencoba melepaskan tanganku dari Debbie. Saat aku coba melepas tanganku dari Debbie, malah semakin kencang dia memegangku, hingga terasa sangat sakit tanganku. Seperti kekuatan cowok. Ini jelas bukan dia. Dengan badan sekecil itu, tidak mungkin dia memiliki kekuatan sebesar ini. Sambil terus memegang tanganku dengan kencang, hingga seperti mau remuk tulangku, tiba-tiba Debbie mulai mengucapkan kata, "Rian, kenapa kamu memilih pulang sekarang? Dan kenapa kamu sangat egois, hanya menerima dia sebagai temanmu?" Debbie berbicara, yang awalnya pelan, dan perlahan keras seperti berteriak sambil menunjuk Sinta. "Deb, kamu bisa lihat Sinta?" Dengan polosnya dan aku boleh menyadari dia sangat aneh. "Hahaha, sebaiknya kamu tetap di sini, Yan. Aku bisa lebih berguna untukmu." Suara Debbie berubah menjadi lebih berat. Dan aku tahu kali ini, yang ada di depanku bukanlah Debbie. "Sinta, tolong aku. Dia bukan Debbie. Tanganku sakit dah. Dia memegangku sangat kuat." Pintaku pada Sinta untuk menolongku. Sambil aku berusaha melepaskan tanganku. "Kan aku udah bilang sama kamu tadi, Yan. Ngeyel aja sih kamu." Muka Sinta yang tadinya manyun, sekarang kembali normal, dan menjawabku dengan santai. Seolah dia tahu yang di hadapannya itu makhluk yang mudah dikalahkan. "Udahlah Sinta, buruan tolongin aku ini." Sambil menahan sakit, aku tetap mencoba melepaskan tanganku. Iya, dasar cowok suka ngeyel." Sedikit kelihatan ngambek, tapi tetap dia menolongku. "Hei, makhluk rendahan, lepaskan tanganmu dari Rian. Nggak pantas kamu megang tangannya." Gertak Sinta pada sosok itu. "Apa kau bilang? Aku makhluk rendahan? Memangnya kamu lebih baik dariku? Aku tak akan melepaskan tangannya." Tiba-tiba Sinta melakukan sesuatu gerakan pada tangannya, dan dengan cepat mengarahkan tangannya ke arah makhluk yang menyerupai Debbie ini. Terlihat muncul seperti kilauan cahaya, dibarengi dengan angin mengarah ke tangan makhluk itu. Dan ternyata berhasil melepaskan tanganku dari makhluk ini. Terlihat tanganku ada membiru, bekas tangan makhluk itu, karena memegang tanganku terlalu kuat. Dengan tangan yang terpental, makhluk itu sepertinya sedang emosi dengan apa yang dilakukan Sinta. Makhluk itu kemudian berdiri. Dan saat dia berdiri, sangat terlihat jelas. Wujudnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Seorang cewek badan sangat besar, baju yang kelihatan hijau kehitaman, dengan beberapa sisi baju yang terlihat robek atau terkoyak. Wajah yang terlihat seperti seorang wanita, dengan mata kanan berdarah dan yang kiri hampir terlepas. Di mulutnya terlihat darah yang kental menetes ke bajunya. Bau busuk mulai tercium, memenuhi ruangan ini. Saking gak tahannya,
Dengan bau itu aku pun muntah. "Rian, cepat ke sini sebelum dia memegang tanganmu lagi," teriak Sinta dengan cepat. Dan aku langsung lari ke arah Sinta. "Ada apa, Rian? Kamu tidak suka dengan rupaku sekarang? Andai dia tidak menyerangku dan kamu mau berteman, akan kubuat kau lebih senang dan aku bisa menuruti semua permintaanmu tanpa terkecuali." Aku hanya terdiam dan hanya bisa menahan rasa mualku karena bau yang benar-benar tidak sedap. "Sudah, diam kau. Tidak usah ganggu kita lagi." "Maka aku biarkan kamu pergi," gertak Sinta pada sosok itu. Apa aku mengganggumu? Yang ada kau itu yang menggangguku. Aku hanya ingin dekat dengannya." Setelah obrolan mereka yang tak kunjung selesai dan mempunyai pendapat sendiri, akhirnya Sinta mencoba mengusirnya. Keduanya saling beradu dan terlihat Sinta lebih unggul. Setelah beberapa lama, akhirnya Sinta berhasil mengusir sosok itu. Dan bau menyengat itu pun hilang. Masih terasa sakit tanganku, dan bekas biru di tangan pun masih ada. Sinta langsung datang mendekatiku, meraih tanganku yang terasa sakit. Lalu dipeganglah tanganku oleh Sinta. Dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan mencium tepat di tanganku yang membiru. Terasa dingin dan nyaman tanganku saat Sinta menciumnya. Rasa sakit akibat makhluk itu pun perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, Sinta kembali berdiri dan bekas membiru di tanganku juga sudah hilang. Rasa sakit pun sudah nggak terasa. Dan tiba-tiba aku teringat sama Debbie. Kalau dia nggak di kamar, terus dia ada di mana? Tiba-tiba Debbie yang asli muncul dari arah dapur. Dia kelihatan kecapean kalau dilihat dari wajahnya. "Deb, kamu dari mana sih? Dicariin juga dari tadi. Tuh teman-teman udah pada nungguin." Anu Yan, aku tadi dari kamar mandi. Nia cuma mau pipis. Tapi kekunci di kamar mandi. Mana aku panggil nggak ada yang nyaut. Ya udahlah, yuk buruan nih. Udah jam 10.15. Kasihan yang di depan nungguin. Iya, lah ini kamu bisa keluar gimana? Ya udah, ayo aku ambil tasku dulu di sana. Aku juga nggak tahu Yan, tiba-tiba pintu bisa kebuka sendiri. Debbie mengambil tasnya dan menjelaskan yang tadi terjadi. Setelah itu aku dan Debbie keluar dari villa. Barang Debbie aku bawain, soalnya kelihatan dia capek banget. Dan saat aku lihat Sinta, dia kembali menunjukkan raut muka yang lagi ngambek. Bukannya aku takut, yang ada malah aku gemes sama dia. Makhluk berwajah cewek Jepang dengan wajah ngambek seperti itu malah membuatku tertarik. Sesampainya di luar villa, sudah banyak teman nungguin dan mereka protes karena kita terlalu lama di dalam. Setelah aku membuat alasan untuk meyakinkan mereka semua, dan akhirnya kita mulai meninggalkan villa itu. Saat pulang, Debbie meminta untuk aku mengantarkannya sampai di kos. Dia masih merasa aneh dan minta ditemani dulu. Aku turuti permintaan si Debbie, dan aku mulai melihat Sinta tambah manyun. Tapi mau gimana lagi? Dan Okto terpaksa nebeng teman yang lain. Sesampainya di kos Debbie, aku mengantarkannya hingga depan kamarnya. Dan setelah membawakan barangnya, aku segera bergegas pulang dan menyuruh Debbie untuk segera istirahat dulu. Aku langsung balik ke kosku. Dan di jalan tiba-tiba Sinta sudah ada di belakangku. Dia membonceng di belakang dengan raut muka yang sama saat aku mengantar Debbie. Sinta, kamu tumben bonceng aku. Biarin, suka-suka aku lah. Lah kok gitu? Bukan enak bisa terbang aja? Enggak, malas, capek. Jawabannya sangat cuek. Kamu ini kenapa sih, Ta? Kok belakangan ini aneh? Kamu ini ya. Dia mencubit tepat di perutku. Kurang ajarnya. Setelah dia mencubitku, dia langsung menghilang meninggalkanku.
Setelah sampai kos, aku langsung meletakkan barangku dan lekas beristirahat. Keesokan harinya kita kuliah normal seperti biasanya. 5 hari kuliah sudah aku jalani. Minggu ini dan esokan harinya, tepatnya hari Jumat, aku berencana pulang ke rumah. Rutin setiap 1 minggu sekali aku pulang. Dan hari Jumat pun tiba. Aku berencana untuk pulang. Pagi hari sudah aku siapkan barang-barang yang akan dibawa pulang. Tapi aku pikir, kalau pulang pagi rasanya tanggung. Takutnya tidak sempat untuk sholat Jumat. Dan setelah Jumatan, aku berencana pulang, tapi tiba-tiba Sinta menampakkan wujudnya. "Mau kemana kamu?" tanya Sinta masih cuek. "Aku mau pulang, Tah. Kamu kenapa kayaknya beberapa hari ini cuek banget?" "Ah, enggak. Perasaanmu kali. Sama siapa kamu pulang? Debbie ya?" "Ya enggak lah, Tah. Debbie orang mana? Dan aku orang mana? Ya jelas enggak bakal lah." "Oh iya, mungkin kan bisa mampir dulu." "Lah, kamu kenapa toh? Ceritalah." "Enggak kok, aku biasa aja." "Ya udah, aku nanti pulang ya." Pamitku sama Sinta. "Aku ikut." "Lah, kok tumben?" "Pokoknya aku ikut." "Iya dah, ya." Setelah ngobrol dengan Sinta, entah karena apa, aku lupa waktu hingga jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku segera bergegas pulang. Semua barang bawaan sudah aku bawa, dan akhirnya aku berangkat pulang. Karena hari yang udah mulai gelap, aku putuskan untuk melewati jalan alternatif supaya bisa sampai rumah lebih cepat. Suasana saat itu menurutku beda dari biasanya. Jalanan yang aku lalui sangatlah sepi. Hanya beberapa pengendara saja yang aku temui ketika di jalan. Aku pikir mungkin karena sudah waktu sholat maghrib, makanya tidak banyak yang aku temui di jalan. Dan seperti biasa, Sinta pasti mengingatkanku untuk sholat dulu. Dan akhirnya aku berhenti sebentar di masjid pinggir jalan untuk sholat. Setelah selesai sholat, aku kembali melanjutkan perjalananku. Aku sudah memasuki daerah yang sangat jarang dengan rumah penduduk. Suasana sangatlah sepi waktu itu. Aku pikir ini aneh. Sama sekali tidak ada pengendara yang aku jumpai. Kabut pun turun dan membuat suasana tambah mencekam. Di saat bersamaan, aku memasuki jalan yang membelah sebuah hutan dan perkebunan. Dan di jalan itu juga tidak ada penerangan sama sekali. Aku melanjutkan, tetap menerjang kabut itu, dan terus berjalan membelah hutan dan kebun itu, mengikuti jalan. Aku tidak percaya kalau aku sendirian di jalan itu, tanpa berpapasan dengan satupun pengendara lain. Tetap kufokuskan pandanganku ke depan sambil berfokus ke jalan yang mulai banyak tikungan. Aku mulai was-was dengan keadaan sekitar. Soalnya banyak cerita dari keluarga dan orang-orang kalau di daerah ini rawan dengan begal. Aku pacu motorku lebih cepat, berharap segera keluar dari sini. Sinta pun tiba-tiba muncul di belakangku dan dia memperingatkanku untuk tetap berhati-hati. Sinta tetap menemaniku di belakang hingga sampailah aku di jalan yang lurus tanpa ada liku. Tapi di samping jalan masih banyak pepohonan tinggi menemani perjalananku. Kalau nggak salah, itu pohon nangka dengan buah yang sangat banyak. Karena pohon di sekitar sini masih berbuah dan masyarakat sekitar membungkusnya dengan karung plastik, aku sih nggak curiga. Memang kebiasaannya begitu untuk melindungi buah dari hewan. Mataku tetap fokus ke depan, dan dari kejauhan aku melihat sesuatu di atas pohon, namun masih samar-samar. Aku melihatnya seperti pohon yang lain. Di pohon yang menjadi perhatianku, ada buah yang sudah ditutupi karung,
Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku dari jauh. Di pohon itu ada karung yang berukuran sangat besar dibanding dengan yang lain. Pikirku mungkin buahnya banyak sekali, makanya ditutupi seperti itu. Tapi dugaanku salah. Saat lampu motorku mulai menembakkan cahaya ke arah pohon itu, dan ternyata yang ada di atasnya adalah sebuah sosok yang tergantung menyerupai pocong, namun berada di atas pohon, entah menempel di pohon atau memang dia melayang. Setelah seluruh lampu motor menembakkan cahaya ke arah sosok itu, dia masih diam saja, dan Sinta pun menyarankan untuk cuek saja. Aku pun turuti saja saran Sinta. Pikirku, jika aku tidak mengganggunya, mungkin dia juga tidak akan menggangguku. Setelah aku lewat tepat di bawah pohon yang ada sosok permen sugus, tiba-tiba dia menghilang, entah pergi kemana. Pikirku aman. Dia sudah pergi dari pandanganku, tapi rasa was-was masih aku terasakan. Dan kulihat Sinta dengan santai duduk di bagian belakang, yang memang dia biasa santai dalam keadaan apapun. Tampang Sinta yang santai tak membuatku merasa lega. Akhirnya ya dia tidak mengganggu kita. Hahaha, kenapa? Kamu takut kah? Enggak sih, risih aja. Jawabku bohong, biar enggak dikira penakut. Alah, iya kah? Lah kalau dia belum hilang gimana? Mana ada. Udah enggak kelihatan kok. Hehehe. Ya udah, kalau kamu ngerasa gitu sih. Aku merasa ada yang aneh saat Sinta mengatakan itu. Sambil ngelihat sekitar, depan kanan kiri, tidak aku melihat sosok itu lagi. Sinta paling cuma menggodaku saja. Dengan santainya, ku dengar Sinta bersenandung di belakangku, seolah kita berada di tempat yang aman. Oh iya, depan, kanan, kiri kulihat aman, tapi ada satu sisi yang belum aku lihat, yaitu di bagian belakang. Aku tidak menaruh curiga karena Sinta terlihat santai, dan aku melupakan sifat Sinta, memang santai di mana saja. Dan saat aku lihat bagian belakang dengan spion motor, dan ternyata benar saja apa yang dikatakan Sinta. Sosok yang tadi ada di atas pohon ternyata melayang rendah mengikuti di belakang motorku. Langsung ku tancap gas motorku supaya motor berjalan lebih cepat. Tak peduli jalan berlubang, tetap ku terjang hingga sampailah di tempat yang terang. Kita sudah sampai di permukiman warga. Sinta di belakang cuma tertawa kecil sekikikan. Kamu kenapa, Yan? Kok tiba-tiba ngebut? Kenapa? Gundul lemut Kenapa nggak bilang kalau dia masih ngikutin kita? Lah kan tadi kamu sendiri yang bilang udah nggak ada lagi. Ya tadi memang tidak ada di pandanganku, makanya aku bilang gitu. Kamu tahu dia di belakang malah diam saja. Lah yang penting kan kamu nggak takut kan? Iya awalnya nggak takut, tapi hampir copot jantungku gara-gara tahu dia di belakang ngikutin. Kamu juga kenapa nggak ngusir dia? Alah, ngapain takut? Kan dia nggak ganggu. Kamu kan biasanya nyuruh ngusir kalau ada yang ganggu. Lah dia nggak ganggu kan? Sambil ketawa cekikikan tanpa dosa. Iya ya dia nggak ganggu ya? Jawabku sebel. Iyalah, buktinya aman. Terus kalau tadi aku pingsan gimana? Mana motor masih jalan kencang? Ya paling kamu jatuh terus aku tinggal. Paling besok juga ada di koran. Sambil tertawa puas. Oh, dasar cantik-cantik sableng. Perjalanan aku lanjutkan dan sudah melewati jalan yang ramai hingga sudah tidak ada gangguan lagi. Aku terus pacu motor lebih cepat
biar cepat sampai rumah. Setelah menempuh jarak yang lebih pendek, aku sampai di rumah jauh lebih awal. Waktu yang harusnya dihabiskan dalam waktu 2,5 jam. Karena lewat jalan tadi aku bisa lebih singkat dan hanya memerlukan waktu 2 jam. Sesampainya di depan rumah, di sana telah menunggu ayahku dan tetanggaku. Sebut saja Mbah Margono. Nah, Mbah Margono ini seorang bapak-bapak yang mungkin usianya udah 50 tahunan saat itu. Mbah Margono ini juga bisa disebut sesepuh di desaku. Beliau juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk gaib. Soalnya beliau menganut ilmu kejawen. Kalau bapakku bilang, dia juga bisa tahu orang yang kena guna-guna atau diganggu makhluk halus. Nah, sesampainya di depan rumah, aku parkir motor di halaman, terus menghampiri bapak dan Mbah Margono. Tapi saat aku sampai, Mbah Margono terus menatapku. Beliau bukan menatapku, walau pandangannya ke arahku, tapi aku tahu beliau melihat ke arah siapa. Ya, beliau pasti melihat sosok Sinta. Mbah Margono melihat Sinta dengan wajah curiga. Aku salim dan cium tangan bapak, kemudian aku juga salim dan cium tangan Mbah Margono. Saat aku cium tangan Mbah Margono, beliau menanyakan hal. "Di belakangmu siapa, Yan?" tanya Mbah Margono sambil berbisik. "Nggak apa-apa Mbah, dia temanku. Nggak bakal ganggu kok," jawabku juga berbisik. "Kenal di mana kamu sama dia?" "Di kos Mbah, dia juga banyak membantuku kalau aku lagi ada gangguan." "Oh, ya bagus. Kalau gitu, ya udah. Sana, kalau mau istirahat, pasti capek toh." Kemudian aku masuk ke dalam rumah, yang diikuti sama Sinta juga. Ikut masuk ke dalam rumah. Yang jadi perhatianku saat masuk adalah posisi saat jalannya Sinta itu. Dia membungkuk dan meminta permisi sama Mbah Margono. "Nuwun sewu Mbah." Bukan dengan wajah biasa, tapi seperti lagi bercanda. Dia mengatakan itu sambil cekikikan. Ian, kalau nggak capek habis ini kesini lagi yo. Mbah mau ngomong." "Iya Mbah, bentar. Aku taruh barang dulu." "Ada yang istimewa dari temanmu itu?" "Ada yang istimewa?" Aku juga tidak tahu apa yang membuat Sinta istimewa. Aku hanya tahu kalau dia cantik dan baik. Karena aku merasa penasaran. Setelah aku meletakkan barangku, aku kembali keluar untuk menemui Mbah Margono. Tapi saat tadi di dalam, Sinta bukannya mengikutiku ke kamarku, tapi dia masuk ke kamar orang tuaku, di mana tempat keris peninggalan nenekku berada. Aku sih cuek, mungkin dia hanya ingin berkeliling rumah. Aku kemudian kembali keluar dan menemui Mbah Margono. "Gimana Mbah? Kayaknya ada yang mau Mbah bicarakan." "Hahaha, iya, sini duduk dulu kamu." Saat aku duduk, bapakku pamit ke dalam untuk sholat isya. Nah, jadi kita bisa bebas membahas hal-hal mistis itu. "Kamu dapat teman itu dari mana? Dia bukan sosok biasa kalau Mbah lihat." "Itu aku kenal di kos Mbah. Awalnya aku juga takut, soalnya dia menampakkan wujudnya sangat pucat, seperti hantu-hantu Jepang yang ada di film. Tapi setelah aku mengobrol sama dia di mimpi, untuk mewujudkan bentuk yang bagus kalau mau ketemu aku." "Jadi itu wujud yang kamu maksud. Kalau menurutmu, wujud aslinya yang mana? Yang sekarang atau yang awal kamu lihat?" "Yang jelas yang awal aku lihat lah Mbah. Dia menakutkan." "Kamu salah Yan. Wujud dia yang asli yaitu yang sekarang sama kamu itu. Dan kamu tanya ke dia, dari mana asalnya?" "Iya Mbah, aku juga tanya.
Dia mengaku sih dari patung yang ada di kamarku. Yang aku jaga, gak tahu patung itu dari mana. Nah, kalau itu benar. Tapi kamu gak tahu kan asal-usul patung itu dari mana. Patung itu juga sebenarnya milik nenekmu. Awalnya patung itu ada di rumah nenekmu, yang ada di utara pasar induk itu. Ya, sekedar informasi aja. Rumah nenek itu ada di tengah pusat kota aku tinggal. Dan setelah kakekku meninggal, akhirnya nenek ikut ke rumahku biar ada temannya. Ya memang benda di rumah nenek belum dipindahkan semua, walau sudah tak ditempati. Hanya sekali didatangi untuk dibersihkan. Lah, kok bisa mbah? Kan nenek gak pernah ngasih aku patung itu. Dan kok bisa dia ada di lemari kosku? Nah, itu dia. Sosok yang jadi temanmu ini istimewa. Kalau menurut penerawangan mbah sih, dia juga sebenarnya ikut sama nenekmu. Udah sejak zaman penjajahan dulu. Lah, terus kok bisa dia sekarang deket sama aku mbah? Sedangkan nenek juga nggak pernah cerita tentang dia. Soalnya sosok ini beda. Dia suka bebas, sesuka dia mau ikut siapa. Nenekmu memang tidak pernah cerita. Soalnya kalau diceritakan pun, seumpama mau dipasrahin ke seseorang, juga belum tentu cocok. Makanya nenekmu diam aja dan membiarkan dia memilih sendiri. Dan ternyata yang dipilih kamu. Lagian, dia juga bukan makhluk yang biasa. Ada-ada aja Mbah Margono ini. Tapi dulu sempet sih nenek cerita nitipin patung ke kakekku yang ada di Jakarta. Dia itu adiknya nenek. Tapi katanya adiknya itu nggak betah dan memutuskan untuk mengembalikan patung itu. Nah, yaitu patung itulah yang dititipkan. Tapi memang dasarnya dia suka milih orang. Makanya kalau nggak cocok, ya pasti digangguin jadinya. Tapi masa sih mbah, wujud aslinya dia seperti ini? Cantik bener. Lah ya memang gitu. Dia bukan dari kalangan biasa. Iya mbah. Terus kok tadi pas aku masuk ke kamar, dia malah nggak ngikutin aku. Malah masuk ke kamar bapak. Tapi kan di sana ada keris itu mbah. Mbah Margono udah tahu adanya keris itu. Apa itu nggak apa-apa mbah? Lah yo nggak apa-apa toh. Wong mau ketemu temennya kok nggak boleh? Apa temennya? Jadi mereka saling kenal? Lah gimana? Gak saling kenal, wong tadinya aja satu rumah dan satu majikan. Oh iya Yan, dia juga sosok yang masih kayak anak kecil. Kamu lihat sendiri kan? Dia tadi menggoda mbah waktu lewat depan mbah. Dia juga sosok yang pecemburu, walau sama tuannya. Iya, mbah ingetin ya, kamu jangan pegang-pegang cewek kalau lagi sama dia. Cukup lama kami mengobrol di depan, hingga nggak terasa sudah larut malam, dan aku sudah memulai mengantuk. Dan kuputuskan buat masuk ke kamar dan tidur. Dan saat aku mau masuk, ternyata si Sinta udah berdiri di belakang pintu ruang tengah, sambil natap aku penuh curiga. Aku berjalan menuju kamarku, dan Sinta mengikutiku di belakang. Aku masuk ke kamar dan kututup pintu kamarku. Saat sudah di ranjang, aku langsung meraih selimut dan segera menutupi badanku dengan selimut, dengan ingin segera tidur. Tapi... Hei, Rian, hei. Sinta menyolek-nyolek pipiku. Apa Tata? Aku ngantuk ini loh. Sambil tetap terpejam aku jawab. Tahulah. Mau aku ajak ngobrol malah gitu. Karena gak diturutin, dia malah jadi ngambek. Iya, apa Sinta? Sambil membuka mataku dan melihat ke arah Sinta. Tapi Sinta malah duduk membelakangiku. Enggak, udah gak jadi. Situ tidur aja. Ya elah Tah. Jadi gak ngantuk ini udah.
Mau ngobrolin apaan sih? Bodoh. Nggak jadi. Udah, situ tidur aja. Hei, ayolah. Aku udah nggak ngantuk ini loh. Sambil ku tarik-tarik kupingnya. Apaan sih? Gak usah tarik-tarik kuping. Iya dah, aku tidur aja lagi. Iya deh, iya. Aku mau ngobrolin ini. Akhirnya sekarang Sinta yang ngalah. Nggak tahu kenapa rasanya puas menang dari dia. Aku dan Sinta mengobrol hingga lewat jam 2 malam. Dia sempat protes juga kenapa aku tanya-tanya soal dirinya sama Mbak Margono. Kenapa nggak tanya langsung padanya? Dan dia juga menjelaskan lebih detail asal-usulnya. Dan dia juga mengaku wujud ini adalah wujud asli dia. Wujud yang pertama aku lihat hanyalah sebuah tes dari dia. Dia menerangkan kalau dia ini ternyata adalah sosok penjaga keluargaku turun-temurun. Tapi dia yang akan memilih siapa sih yang lebih ingin dia jaga. Seperti yang Mbah Margono terangkan tadi. Dia tidak berbeda dengan yang ada di kamar Bapak. Mungkin dia juga sosok penjaga keraton tadinya, seperti penunggu keris itu. Entah dia itu jin, peri, jelmaan, leluhur atau apapun itu. Tapi dia menerangkan kalau dirinya bukanlah setan yang akan mengganggu. Tapi kalau dilihat dari cara dia membantuku mengusir setan yang mengganggu, kurasa dia bukan dari kalangan biasa. Cukup lama aku mengobrol dengan Sinta tentang asal-usulnya. Dan akhirnya aku pun tertidur. Nah, di dalam mimpi ini Sinta datang juga, seolah dia masih pingin mengobrol. Dan karena dia tahu kalau badanku capek, makanya dia ingin terus di dalam mimpi yang tidak terpengaruh rasa capek di dunia nyata. Sinta mengajakku ke sebuah tempat di dalam mimpi, yang mana dia mengajakku ke sebuah bangunan yang sangat megah dengan berbagai ornamen dinding yang sangat mewah. Di jalan dia terus mengobrol dan bercerita, melanjutkan pembicaraan yang tadi hingga sampai di depan bangunan itu. Kemudian dia mengajakku masuk ke dalam bangunan itu. Di dalamnya terlihat beberapa orang menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat rapi, seperti bangsawan Jawa pada masa lalu, dengan wajah yang ramah. Dan terlihat beberapa orang melihat kami datang. Mereka langsung menunduk dan memberi hormat. Yang jelas bukan padaku, mungkin ke Sinta. Soalnya aku cuma bersama dia. Dan dari kejauhan ada yang datang menghampiri kami. Seseorang yang sudah tidak asing lagi bagiku. Seorang nenek tua yang aku kenali. Ya, kurasa dia adalah si penunggu keris itu. Selamat datang, Denayu. Sosok nenek itu menyambut kedatangan Sinta. Selamat datang dan bagus. Sosok itu juga ternyata menyambutku. Kemudian sosok itu mempersilahkan kita berdua untuk duduk di sebuah kursi mewah. Dan mulai ada beberapa pelayan mengantarkan makanan. Senang melihat Denrian. Sudah bisa ceria lagi seperti dulu. Jangan terlalu hanyut dalam kesedihan karena ditinggal neneknya Denrian. Nggak bagus. Itu sudah menjadi jalan yang Tuhan gariskan. Nenek itu membuka pembicaraan. Iya, Nek. Rian juga nggak mau kok. Dan lebih memilih mendoakan nenek Rian aja. Jawabku kaku karena masih canggung dengan adanya. Denrian, jangan panggil saya nenek. Walau gimana pun, saya cuma penjaga rumah Denrian aja. Yang sudah menjadi tugas saya. Nenek Denrian yang menugaskan saya. Wah, jadi benar ya. Nenek ini yang sering aku lihat di rumah dan jalan menuju kamar Bapak ya. Iya benar, Den. Sudah jangan panggil saya nenek. Gimana pun saya cuma penjaga nenekmu. Dan sekarang saya ditugaskan menjaga rumah Denrian. Kenapa aku nggak boleh panggil nenek? Ya walau nenek ini cuma penjaga nenekku,
Dan tetap saja nenek ini lebih tua dariku kan? Iya Den, tapi kasta kita berbeda. Panggil saja saya Lasmi. Nenek itu mengaku kalau namanya Lasmi. Enggak Nek, bagiku kasta itu enggak ada. Semua sama. Aku akan tetap panggil nenek. Bagaimanapun nenekku dulu mengajarkan aku untuk tetap menghormati yang lebih tua. Dan gak peduli dari kalangan apapun dia. Nah, ini nih Lasmi yang aku suka dari Rian. Dia beda dari orang-orang yang lain. Mau gimana pun kalau itu gak cocok sama unggah-ungguh dia, pasti bakal ditolak. Tiba-tiba Sinta nimbrung mengobrol. Kamu ini tah? Main panggil nama nenek Lasmi aja. Yang sopan sama orang tua. Hehehe. Iya deh, iya Yan. Aku panggil Nek Lasmi. Maaf ya Nek, gak sopan. Sambil cekikikan dia menjawab. Udah Den, udah. Kalau Dan Rian mau panggil saya nenek gak apa-apa. Tapi Dan Sinta jangan ikut panggil saya seperti itu. Mau gimana pun Dan Sinta ini derajatnya lebih mulia dari saya. Kali ini kepala Nenek Lasmi menunduk. Sudah gak apa-apa lah Nek Lasmi. Kalau itu memang perintah dari Rian, aku tidak keberatan, terang Sinta pada Nenek Lasmi. Ya, seperti yang dibilang Mbah Margono, sosok Sinta ini adalah sosok istimewa. Dia adalah sosok putri dan atasan dari Nenek Lasmi. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan Nenek Lasmi, yang ternyata adalah penjaga rumah kami, aku dan Sinta pun berkeliling bangunan itu, yang ternyata adalah perwujudan rumah Sinta yang sebenarnya. Aku dan Sinta berkeliling sambil mengobrol kesana kemari sambil bercanda. Dan aku masih belum percaya kalau sosok perempuan yang ngambekan dan kayak anak kecil ini adalah seorang putri. Sinta, aku kok ngerasa gak percaya ya. Kalau kamu itu tuan putri, sama sekali gak mencerminkan itu di dirimu. Kamu ini biasaan, mesti kayak gitu. Memang kenapa? Apa aku harus bersikap anggun, terus bergaya seperti bangsawan gitu? Iyalah, putri kok ngambekan sama kayak anak kecil. Apalagi kalau lagi manyun, jeleknya minta ampun. Apaan sih? Ya mbok biar aja, kenapa sih? Sinta mulai ngambek. Nah, kan? Mulai dah. Tuh manyunnya keluar. Apaan sih? Enggak. Mukanya terlihat sebel. Ini sih aku percaya kalau kamu putri. Nah gitulah. Masa nggak percaya kalau aku putri? Iya, aku percaya kok. Putri angsa. Nah gitu dong. Apa kamu bilang? Awas kamu ya. Cukup lama aku bercanda dengan Sinta. Di mimpi yang tidak seperti mimpi. Aku merasa ini nyata. Dan aku sedang diajak Sinta jalan-jalan. Aku juga sempat menanyakan kenapa dia ngambek saat aku memegang tangan Debbie. Dan ternyata dia tidak suka aku terlalu dekat dengan Debbie. Entah karena cemburu atau apa, dia tidak menjelaskan. Sinta hanya memintaku untuk menjaga jarak dengan dia. Aku belum bisa memutuskan dia cemburu atau tidak dengan ku dekat dengan cewek. Tapi Sinta juga sudah tahu kalau aku sudah memiliki pacar. Tapi dia tidak pernah protes dengan aku yang memiliki pacar. Mungkin karena dia belum melihat pacarku. Kemudian setelah lama kita berjalan-jalan di mimpi dan bercanda, tiba-tiba Nenek Lasmi menghampiri kami yang sedang asik mengobrol. Maaf Den Ayu, Den Bagus, ini sudah waktunya. Takutnya Dan Rian telat nanti. Peringat Nenek Lasmi pada kami. Iya Yan, ya udah ayo kembali. Makasih ya Lasmi. Belum selesai udah aku potong. Hus, kamu itu dibilang kok susah sih ta? Panggil nenek, jangan namanya. Nggak sopan. Iya Yan.
Maaf ya Nenek Lasmi. Sinta nggak sopan. Sambil cekikan seperti anak kecil, dia minta maaf ke Nenek Lasmi. Iya, nggak apa-apa, Den. Sudah, cepat sana dan Rian, telat bangunnya. Seperti kebiasaan Sinta yang selalu mengingatkanku untuk bangun di saat waktu sholat. Nenek Lasmi juga sama. Entah mereka ini apa, tapi selalu mengingatkan orang rumah untuk sholat jika sudah waktunya. Aku pun terbangun dari tidurku yang ternyata hanya 2 jam saja. Tapi tubuhku sudah merasa fresh dan hilang rasa pegelnya. Jam sudah menunjukkan jam 4 subuh. Dan segera aku ambil wudhu. Di luar kamar sudah ada ibu dan bapak di ruang tengah. Setelah mengambil wudhu, aku tunaikan sholat dan segera beres-beres rumah. Dan setelah beres-beres, aku berencana ke rumah Vita, pacarku. Karena mumpung hari Sabtu, dia mungkin libur kerja. Dan aku ingin memberi kejutan karena aku tidak bilang kalau aku pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Aku bergegas untuk pergi ke rumah Vita. Aku pergi ke sana dan Sinta yang memaksa untuk ikut. Dan terpaksa aku mengiyakan dia untuk ikut ke rumah Vita. Dari rumahku menuju ke rumah Vita memerlukan waktu 20 menit. Dan karena waktu masih pagi, dan kotaku ini bukan kota besar, jadi jalan sangatlah sepi. Batinku enak juga nih, kebutan biar cepat sampai ke rumah Vita. Dan benar aku ngebut dengan kecepatan tinggi. Dan sampai di rumah Vita, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Sampai di depan rumah, aku langsung mengetuk pintu rumah Vita. Assalamualaikum. Sambil ku ketuk pintu. Iya, waalaikumsalam. Sebentar. Suara dari balik pintu yang tidak asing bagiku. Pintu pun terbuka dan muncul seorang gadis manis di sana. Sinta dari belakang terlihat seperti memasang wajah tidak suka dengan Vita. Entah karena apa, tatapan ini beda dengan saat Sinta ngambek soal Debbie. Ekspresi dia terlihat sangat membenci Vita. Loh Rian, kok kamu kesini? Bukannya lagi kuliah? Raut muka Vita yang kaget melihatku. Tapi bukan kaget karena senang, tapi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Vita saat itu sudah memakai pakaian yang rapi, seolah dia mau pergi ke suatu tempat. Iya Fit, aku sengaja pulang gak bilang buat bikin kejutan. Ya udah duduk dulu. Vita mempersilahkanku duduk. Dan dia kembali ke belakang sambil mengambil yang ada di meja saat itu. Dan dia terlihat menghubungi seseorang. Rian, kamu serius? Mau jadikan dia istrimu kelak? Tanya Sinta padaku. Iya tah, memang ada apa? Dari tadi aku lihat kamu gak begitu suka sama dia. Iya Yan. Ya walaupun aku baru pertama ngelihat dia, tapi kayaknya bukan cewek yang setia. Ya walaupun dulu mungkin baik sama kamu, tapi untuk sekarang dia menyembunyikan sesuatu. Iya tah, kalau itu aku merasa juga. Dan memang sih sudah beberapa bulan juga aku jarang kontak sama dia. Ya kita coba lihat aja nanti tah. Ya itu sih terserah kamu aja. Orang yang jalanin kamu. Dengan nada menyebalkan dia. Mulailah kayak gitu. Dasar putri menjebalkan. Apa iya bawahanmu betah sama kamu? Jawabku bercanda. Ya pasti betah lah. Aku kan baik hati. Udah, gak usah bahas yang lain. Aku peringatin aja ke kamu. Kamu harus siapin hati. Buat kenyataan 2 hari lagi. Terhitung dari sekarang. Peringatan Sinta ini mengingatkanku akan peringatan saat nenekku akan meninggal. Dan peringatan Sinta itu malah membuat hatiku gak enak. Nah, aku berniat mengajak Vita keluar. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Jadi aku berangkat lagi ke kos besok Minggu. Dan hari ini aku berniat mengajak Vita jalan-jalan. Fit, habis ini kita jalan yuk ke kota nemenin aku refreshing. Aku mengajak ngobrol Vita yang sudah muncul dari belakang. Iya deh.
Tapi bentar aja ya, soalnya jam 2 nanti aku ada acara. Terlihat ekspresi Vita seperti terpaksa mengiyakan ajakanku. Ya udah, sana siap-siap dulu. Habis ini langsung berangkat. Setelah Vita siap, kami pun pergi jalan-jalan. Kita tiba di swalayan tempat dulu kita sering jalan-jalan. Aku sengaja ingin membelikan dia sebuah baju. Maka aku mengajak Vita ke penjual pakaian di swalayan itu. Fit, sana pilih baju yang kamu pingin. Ah enggak Yan, malah ngerepotin kamu nanti. Enggak Fit, tenang aja. Udah Yan, gak usah, mending ditabung aja. Vita tidak seperti biasanya. Dia merasa tidak senang saat aku ajak jalan. Hingga aku ajak dia ke tempat hiburan seperti Time Zone. Dia tetap tidak senang. Hingga saat di area Time Zone. Saat aku sedang memainkan salah satu permainan, aku tidak sadar kalau Vita ternyata sudah tidak ada di sebelahku. Aku kemudian mencari kemana perginya dia. Dan ternyata dia sedang ketemu sama temen cowoknya. Lalu aku hampiri mereka. Fit, ketemu sama siapa? Kok nggak bilang sih? Tadi aku cariin juga. Rian, ini tadi lihat temanku, jadi aku samperin. Dia terlihat menjawab dengan gugup. Oh gitu ya? Lain kali bilang dulu biar aku nggak nyariin. Iya maaf. Yan, pulang yuk. Udah hampir jam 1. Nanti kan aku ada acara. Tanpa mengenalkan temannya padaku, dia mengajak aku pergi. Ya udah, ayo. Saat kita pergi, Sinta kemudian berbisik padaku untuk hati-hati dengan cowok itu. Sinta merasa ada yang disembunyikan antara Vita dengan cowok tadi. Tapi aku masih belum berpikir buruk tentang Vita. Karena yang aku tahu, Vita sosok yang baik.